Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita kembali bertemu dalam ibadah rumah tangga dalam ruang Sabda Bina Keluarga. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14. Kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam permohonan doa. Kita berdoa. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong agar kami boleh mendengarkan suara-Mu yang akan menuntun kami dalam jalan kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kiranya firman-Mu menjadi penyemangat dan pedoman untuk kami menjalani hari-hari yang Engkau tunjukkan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca yang terambil dari Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14 yang menyatakan pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam pada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, binatang buta itu dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kitab Maleakhi adalah kitab yang berbentuk pertanyaan dan jawaban antara Allah dengan umat Israel.
yang isinya hanya bisa dipahami dengan jelas jika pembaca terus bertanya apa pertanyaannya dan siapa yang sedang berbicara. Sejumlah pertanyaan memang dinyatakan secara jelas dalam teks. Namun terkadang kita harus mencari tahu sendiri apa pertanyaan yang dibalik pemberitaan Maleakhi. Garis besar yang merupakan ringkasan kitab Maleakhi ini adalah, saya mencatat ada 3 bagian. Catatan yang pertama adalah pada pasal yang 1, ayat yang ke-1 sampai ke-5, di sini Maleakhi menyatakan kasih Allah kepada Israel. Catatan yang kedua, pada pasal yang pertama ayat 6 sampai pasal 2 ayat 16. Para imam yang tidak setia dan janji-janji yang dilanggar. Lalu catatan yang ketiga adalah pasal kedua ayat 17 sampai pasal 4 ayat 6. Di sini Allah berjanji menghukum kejahatan dan membalas kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemana atau siapa yang akan kita cari bimbingan dan tuntunannya? Apakah kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, atau kepada Tuhan? Perikop bacaan di malam ini berbicara tentang hormati selayaknya. Ada 2 catatan yang bisa dipelajari dalam ayat 6a ini. Catatan pertama adalah seorang anak yang hormat kepada ayahnya tentu akan melakukan kehendak ayahnya untuk kebaikan anak itu sendiri. Catatan yang kedua, seorang hamba yang hormat kepada tuannya akan memberikan pengabdiannya yang terbaik kepada tuannya. Kelanjutan dari ayat 6 sampai 8 ini justru mau mengatakan para imam yang harusnya menjadi contoh bagi umat malah menyepelekan ritual persembahan kurban yang kudus dengan sikap yang tidak baik. Akibatnya sikap ini diwujudkan dan diteladani oleh umat yang pada waktu itu memberikan persembahan yang melanggar Taurat. Umat mempersembahkan kurban seekor binatang yang buta, timpang, dan sakit. Pertanyaannya, sudah layakkah persembahan yang diberikan umat kepada Allah yang patut disembah itu? Kita bisa bandingkan dalam bacaan pada Imamat 1 ayat 3. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ritual-ritual tadi yang tidak mencerminkan kepatuhan dan kehormatan umat kepada Tuhan justru mau membuktikan bahwa umat Israel pantas disebut sebagai penipu rohani. Bisa dibaca pada ayat yang ke-14. Hormat kepada orang tua itu harus, mungkin kita ingat Keluaran 20 ayat 12. Hormat kepada guru pun harus, hormat atau menghargai kepada teman pun harus, apalagi hormat kepada Tuhan adalah jauh lebih harus, karena kita sedang menghormati Allah. Kita sedang memperlakukannya menurut penilaian yang paling tinggi akan Dia. Kita sedang mencerminkan kemuliaannya kembali dengan pujian dan penyembahan. Karena Tuhan adalah yang kita tahu, Dia adalah gembala yang baik, selalu menjaga, menuntun, dan membimbing, bahkan mengampuni kita atas segala kesalahan yang kita perbuat. Kita sangat menyadari kasih-Nya tidak akan pernah pudar dan kasih-Nya tidak akan berhenti. Penyertaan-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita. Kemuliaan-Nya adalah terang yang maha indah yang tidak dapat dianggap biasa-biasa saja. Kekudusan-Nya adalah tempat
di mana Allah bertahta dan tidak ada seorang pun dapat tahan berdiri di hadapan Tuhan. Allah itu kudus dan hanya melalui Yesus kita dapat berdiri di hadirat-Nya. Oleh karena itu, bersyukurlah. Bapak Ibu bisa bandingkan pada 1 Samuel 6 ayat 20. Bapak Ibu yang terkasih, menghormati Allah tidak hanya terbatas pada ritual ibadah yang dilengkapi dengan berbagai alat musik dan suasana nyaman serta menarik, indah dalam penampilan gedung gerejanya. Penghormatan kepada Allah harus ditunjukkan dalam perilaku kita. Contoh yang paling sederhana adalah melihat diri kita sendiri. Jika ada 2 lembar uang dengan nominal yang berbeda dalam dompet kita, yang satu masih baru dan yang satu lagi sudah lusuh dan kumal. Pertanyaannya, manakah yang akan kita masukkan dalam kantong persembahan? Yang masih baru atau yang lusuh dan kumal? Berikanlah persembahan yang terbaik, bukan dari jumlah banyak atau sedikitnya kuantitasnya, tetapi persembahkan dengan kualitas yang terbaik. Kita harus hormat kepada Allah. Terkadang dalam memberi pun kita masih menimbang-nimbang, yang ini atau yang itu, yang ini saja atau yang itu saja. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan hal yang tidak hormat kepada Tuhan. Padahal seharusnya kita percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar, yang sanggup memberikan segala sesuatunya kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, di ayatnya yang ke-11 pun berbicara tentang kebesaran Allah atas segala bangsa. Allah berkata bahwa namanya besar atas bangsa-bangsa. Ia maha dahsyat dan Ia menghendaki agar kita menyadari kebesarannya dan selalu hormat. Dengan cara bagaimana? Bukan hanya yang terlihat dari diri kita saja, tetapi juga yang berasal dari hati. Kita harus terus memuji nama Tuhan, karena kebesaran Tuhan nyata atas kita. Mulai dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Sungguh indah pemberiannya bagi kita. Sudahkah kita memeriksa diri, persembahan dan ibadah kita? Apakah pelayanan yang kita berikan sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah itu semua kita persiapkan dengan baik? Hormatilah Dia, Juru Selamat kita. Amin. Sebagai respon dari renungan kita pada malam ini, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk bernyanyi Kau kukagumi hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh wajah mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tata duka. Kau sungguh tiada teranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau.
Kita akan masuk dalam permohonan doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kekal kudus, di penghujung hari yang telah Engkau berikan buat kami semua, pada malam ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hormat, menyembah kepadamu dengan benar, dengan memberikan persembahan hidup kami seutuhnya, untuk Tuhan pakai dalam kerja layan kami, dimanapun kami boleh ditempatkan. Pakai kami terus ya Tuhan, agar boleh memberitakan tentang kasih-Mu yang tiada terbatas, dan jadikanlah kami saluran berkat bagi banyak orang. Berdoa untuk jemaat yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di malam ini. Kiranya kasih-Mu yang tiada kurang panjang, kasih-Mu yang tiada terbatas itu senantiasa menaungi kami semua dalam perjalanan ke depan, agar langkah hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Berdoa bagi jemaat yang dalam keadaan sakit, uluran tangan kasih-Mu yang menyembuhkan mereka yang dalam kelemahan tubuh. Bagi jemaat yang dalam keadaan kesulitan ekonomi, Tuhan juga yang mau memberikan jalan keluar bagi saudara-saudara kami ini. Bagi yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga yang membukakan jalan keluar bagi mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang, mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang mereka ingini. Berdoa untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang akan berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati semua acara yang akan berlangsung dengan segala baik. Berdoa bagi pemerintahan kami, baik yang berada di pusat sampai di pelosok-pelosok desa, agar lewat para pemimpin kami dapat menghasilkan sesuatu yang baik bagi kesejahteraan rakyat, baik itu lewat pemikiran dan kerja nyata yang ada. Juga dalam masa pandemi ini, kiranya kami terus mematuhi aturan protokol kesehatan yang ada. Sekecil apapun itu, biarlah kami dapat melakukannya dengan baik, seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan, serta bentengi kami terus ya Bapa dengan kasih-Mu saat kami harus melakukan aktivitas di luar rumah, agar kami boleh aman selamat juga. Malam telah menjadi bagian kami, tapi kasih setia-Mu akan tetap tinggal menjaga kami semua. Ketika kami akan berpisah satu dengan yang lainnya dalam ruang sabda bina keluarga di malam ini, Tuhan jugalah yang akan menyertai kami. Akhirnya, ampunilah dosa kami ya Tuhan, dan dengarkanlah doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.